Ini pendeta ya, nggak pernah sekalipun memperjuangkan ya gereja-gereja yang ditutup itu. Nggak pernah dia teriak gereja-gereja yang ditutup itu, ya kan? Yang penting gerejanya saya dibuka, bayar. Nah, dia bayar, ya kan? Makanya dia rajin rajin besuk sama ustadz-ustadz sama habaib itu kan. Dia memang mau dagang. Si Gilbert itu memang pedagang umat, pedagang gereja dia, ya kan? Nah, terbukti kan dapur umumnya bubar. Artinya dia, ketika kita tegur masalah dapur umum, dia langsung tergopoh-gopoh dia bikin pencitraan. Nggak taunya bubar juga. Artinya apa? Memang dia nggak terbiasa dengan itu. Saudara-saudara, kita tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh sama Nabi ke-26 itu. Yang penting saudara-saudara, kita kumpulin duit yang banyak. Begitu kan? Halo. eh Melihat judul ini saya nggak sanggup sih membacanya Pak Paul, terus terang aja ya. Iya, iya, tapi ya kalau melihat dari apa yang terjadi dengan pernyataan-pernyataan Gilbert ya, kalau boleh saya ulang lagi apa pernyataannya, kalau nggak salah begini ya Pak ya, tidak apa namanya daripada terjadi kekisruhan ya saya meminta maaf, mungkin ada yang dari saudara-saudara yang tersakiti ya kan. Nah, saya lihat sebagai seorang pendeta sangat peduli sekali tersakitinya orang-orang yang selama ini ya kita lihat menyakiti ya. Nah, saya nggak pernah melihat ya, saya nggak pernah membaca eh, atau di YouTube lah atau di mana gitu ya, artikel-artikelnya di media yang menunjukkan dia itu merasa tersakiti dengan kasus-kasus banyaknya gereja ditutup, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Ya, perlu kita pertanyakan ini ke Pak Gilbert ini, gitu loh Pak Paul. Karena apa? Saya lihat sih peduli sekali dia dengan sakitnya orang, sakitnya kita umat Kristen. Saya nggak pernah melihat dia sangat peduli dengan itu. Dan ini ya, dengan kejadian ini ya, Ferdinand Hutahayan adalah seorang mualaf. Mualaf lalu membuat pernyataan Allah saya dahsyat, Allah saya kuat, Allahmu lemah gitu ya. Notabene dia seorang Islam ya, seorang mualaf. Lah, siapa yang tersakiti? Kenapa? Andaikanlah si Gilbert tidak tahu bahwa Ferdinand bukan mualaf ya, tidaklah seorang Islam. Nah, dari pernyataan itu saja pun apakah dia tidak tahu Allah yang dimaksudkan si Ferdinand kan tidak menuju pada satu nama tertentu. Kenapa dia begitu pedulinya dengan sakit hatinya orang? Ya, kenapa dia nggak melihat tersakit? Saya bingung dengan pendeta yang satu ini Pak Paul ya. Jadi pada akhirnya saya menyetujui apa semua pernyataan Pak Paul ya. Saya kadang-kadang berusaha mudah-mudahan Gilbert nggak seperti yang digambarkan Pak Paul. Tapi dengan banyaknya kejadian ya, akhirnya saya menyetujui, membenarkan Pak Paul gitu loh. Dan memang betul akhirnya seperti ini, banyak sekali komentar-komentar dia yang pada dasarnya dia menyakiti kita umat Kristen gitu loh. Ya. Ini pernyataan dia tersakiti ya, tersakiti katanya ada orang-orang tersakiti. Siapa yang tersakiti? Ya kan? Nah, kalau ya saya merasa dia ini dengan dia pernyataan seperti itu, dia itu menghina kekristenan, menghina kita gitu loh. Bukan hanya menghina kita, menghina intelektualitas manusia gitu loh. Dari mana jalannya seorang mualaf menyatakan seperti itu, lalu dia peduli ya, lalu dia peduli ada orang yang tersakiti oleh pernyataan seorang mualaf ini gitu loh. Pernah nggak dia merasa tersakiti dengan banyaknya orang-orang Kristen yang teraniaya? Pernah nggak dia tersakiti dengan
dimunculkannya buku oleh negara yang menyatakan Injil itu palsu atau Injil itu dirubah-rubah, tersakiti nggak dia dengan itu? Perlu ditanya pada dia. Kalau memang dia tidak merasa tersakiti dengan itu, nggak usahlah pakai embel-embel pendeta, nggak layak jadi pendeta. Nggak usah jadi pendeta. Ya kan, keluar aja jadi pendeta, jadi orang biasa aja seperti kami ini, gitu loh. Ya karena kita merasa terhina juga dia memakai kata pendeta Kristen, gitu loh. Dengan seperti itu, dia nggak, saya nggak, ya mungkin gini ya, saya bingung juga kenapa bisa ada pengikutnya ya, jemaat-jemaatnya itu apa nggak berpikir ya? Apa tidak berpikir ini pendeta saya udah melenceng atau Jemaatnya tidak? tolol. Ya, itu Jemaatnya dia. Gilbert tolol semua, memang. Itu dia. Pokoknya Aduh. jemaatnya Gilbert tak jamin tolol, otaknya kosong itu. Saya sekalipun tidak pernah mendengar dia bersuara tentang buku yang dikeluarkan negara tentang Injil yang dipalsukan. Saya nggak pernah mendengar itu, nggak pernah saya lihat itu. Dia tidak tersakiti. Oh, bagus sekali ya. Dia sebagai seorang pendeta Kristen, dia tidak tersakiti jika ada buku yang menyatakan bahwa Injil telah dipalsukan. Hebat sekali kependetaannya itu. GBI ya Pak? GBI, Gereja Betel ya? Gereja Betel Indonesia. Iya Pak Paul. Hah? Gereja bubar Gereja Indonesia. Gereja Betel. Ya ini harap juga ya himbauan buat jemaat Gereja Betel Indonesia. Lihatlah pendetamu itu, ya pendeta seperti itu. Suruh, kalau memang dia tidak bisa mempertahankan kependetaannya lagi, ya mendingan bubar aja seperti kita jadi pengusaha, ya kan? Mau jam 100 M juga nggak akan dikomentarin orang kok, ya kan? Tapi kalau pendeta berjam tangan sampai MM-an, ya kalau jemaatnya tidak menganggap itu hal yang aneh, hal yang tidak wajar, berarti sakit juga itu jemaatnya, sakit. Itu menurut saya Pak Paul. Sorry saya juga agak emosi nih. Nampaknya memang jemaatnya Gilbert juga sakit semua. Barangkali ya. Itulah saya juga agak emosi juga sih pengikut melihat Nabi pengikut Nabi ke-25 semua itu, tapi berlabelkan Kristen. Aduh parah itu Pak Paul. Tapi parah loh ya. Coba Anda pikir ya sama saudara-saudara ya. Anda pikir. Parah. Apabila seorang gini ya, ini pendeta, benar tadi si Kaliso ya. Ini pendeta ya. Nggak pernah sekalipun memperjuangkan ya gereja-gereja yang ditutup itu. Nggak pernah dia teriak gereja-gereja yang ditutup itu. Ya kan? Yang penting gerejanya saya dibuka, bayar. Nah, dia bayar, ya kan? Makanya dia rajin besuk sama ustadz-ustadz sama habaib itu kan? Ya itu dia Pak Paul ya. Maksudnya gini loh Pak Paul. Saya bukan gereja saya orang GKI. Itu yang ditutup-tutup ya. Banyak itu bukan gereja GKI loh. Ada yang karismatik, ada macam-macam. Tapi saya merasa tersakiti diperlakukan begitu walaupun saya bukan jemaat gereja itu. Apakah hal itu tidak ada di hatinya? Kalau itu tidak ada dalam hatinya, bubar aja, keluar aja jadi kependetaan. Mendingan biasa aja. Orang biasa. Gitu loh Pak Paul. Sorry nih. Iya, karena dia memang mau dagang. Si Gilbert itu memang pedagang umat, pedagang gereja dia. Iya kan? Nah, terbukti kan dapur umumnya bubar. Artinya dia, ketika kita tegur masalah dapur umum, dia langsung tergopoh-gopoh dia bikin pencitraan. Nggak taunya bubar juga. Artinya apa? Memang dia nggak terbiasa dengan itu. Iya. Saudara-saudara, kita tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh sama Nabi ke-26 itu. Yang penting saudara-saudara, kita kumpulin duit yang banyak. Kan begitu kan? Nggak ada dia, semuanya retorika semua. Dia kan sekarang besanan Pak sama Braja. Besanan sama Jangan-jangan mau Braja. jadi mualaf juga si Gilbert itu. Itu makanya. Bangga lagi Pak, diekspos di mana-mana. Iya, terus nanti kalau putus bagaimana? Aduh. Terus misalnya ketahuan nih ternyata San Mavina udah nggak perawan lagi. Apa mau diberkati di gereja? Mau diberkati di gedung gereja? Nggak boleh kan kalau battle kan? Iya, seharusnya nggak boleh. Kalau udah nggak perawan lagi udah nggak boleh loh. Iya kan? Aduh.
Iyalah. Nah, dicolok dulu nanti sama si itu, sama si anaknya Gilbert dicokok dulu. Ini Pak, udah masih perawan Pak, Pak nggak perawan Pak. Apalagi pergaulannya udah begitu hebohnya begitu. Kalau di gereja Betel kan kalau udah nggak perawan kan nggak boleh di mimbar diberkati. Iya. Puyeng-puyeng dah. Kalau rumah aja yang berganti. Iya, kalau di GKI mah boleh, di Katolik juga boleh, nggak urut karena mereka nggak rese masalah perawan nggak perawan. Kalau di gereja Betel kalau udah nggak perawan nggak boleh lu diberkati di mimbar. Ya kan? Aturannya kan begitu. Waduh, ini pada kejang ini Pak semua ini. Bukan di BK, tapi penuduhan Pak Paul. Pada keselak nih. Gereja-gereja Keselak. besar. Heeh. Kecuali pendeta-pendeta yang mau mau mengerti ya kan bahwa lah yang laki-lakinya belum tentu bujang juga, maka pendeta-pendeta GB ini nggak akan ikutin aturannya gereja karena dia ngerti, dia realistis. Tapi kalau aturan yang benar itu nggak boleh, aturannya gereja Betel lo ya, bukan aturan Alkitab lo, aturannya gereja Betel yang benar itu nggak boleh. Paul kayak boleh tapi bukan pemberkatan, namanya peneguhan Pak Paul. Nah iya namanya bedanya apa? Beda. Berarti dicocok dulu nanti sama si anaknya Gilbert, dicocok dulu pakai jari tengah Iya, kan? maksudnya itu peneguhan juga tidak boleh di gereja, bisa di ruang resepsi. Nah di itu. hotel. Iya itu yang saya maksud itu tadi Pak Pendeta Jimmy. Tidak boleh di mimbar itu Ya, benar, maksudnya Pak. Artinya nggak boleh di mimbar begitu loh. Ya benar. Artinya nggak boleh di mimbar. Nah, sekarang anaknya si sama Vina ini masalahnya masih perawan apa enggak, taunya dari mana ntar. tes keperawanan dulu kan. Oh, itu Ribet-ribet dah. tentara, sistem polisi gitu Pak. Mesti ini ya visum dulu. Sistem info. Aduh, ada aja nih. Ya, Gilbert. Bingung juga ya. Nah itu ya tadi ya. Makanya jangan hidup dalam ilusi agama. Dari GBI nanti. Aturan-aturan yang begitu kan aturan-aturan buatan manusia. Ya kan, nggak ada di Alkitab itu nggak ada. Aturan-aturan yang buatan manusia itu Anda tidak perlu. Tetapi masalahnya kan sekarang manusia kan terjebak di dalam kemunafikan. Kalau saya ngomongnya wah edan-edanan saya kan, ngomongnya saya kan begitu gemparnya. Iya kan. Tetapi kan yang saya ngomong kebenaran dan saya tidak perlu minta maaf untuk sebuah kebenaran. Ada. Ya kan? Tapi kan masalahnya kalau Anda diajari sama pendeta Anda dikit-dikit minta maaf, saya yakin Anda akan hidup dalam retorika, dalam ketakutan, dan Anda nggak pernah tahu kebenaran akhirnya. Cuma nggak akan tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Pokoknya begitu udah heboh langsung minta maaf. Apa dikit minta maaf. Dan yang minta maaf itu selalu yang minoritas. Mayoritas nggak pernah minta maaf. Nah makanya pertanyaannya lagi, pernah nggak orang Islam minta maaf? Nggak pernah. Ya kan? Sekalipun salah, sekalipun nggak akan pernah minta maaf orang Islam. Beda dengan Tuhan Yesus, para rasul. Nah, lanjut dulu Amerika.